Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K. Nah, buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, yang pertama di sini admin mendapatkan info rekan-rekan ya. Di mana buat rekan-rekan yang dinyatakan gagal ya, yang sudah ada solusi honorer yang gagal P3K 2024 ditetapkan Maret alias bulan depan. Nah, teman-teman bisa lihat ini informasinya terbilang sangat baru. Oke, nah kita mendapatkan informasi dari salah satu Pemda yaitu Hulu Sungai Tengah atau HST. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau HST Provinsi Kalimantan Selatan sudah menemukan solusi untuk para non-ASN atau honorer yang tidak terakomodir alias tidak lolos dalam seleksi P3K tahun anggaran 2024 dengan proses ya yang tahap 1 penetapan NIP. Nah, pemerintah Kabupaten HTS menggunakan skema outsourcing untuk mengakomodir pegawai honorer karena ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara hanya mengenal dua jenis, yaitu PNS dan P3K. Oke. Nah, kami siapkan skema outsourcing. Nah, jadi yang diambil oleh pemerintah HST adalah outsourcing pada Maret 2025 untuk menata pegawai non-ASN atau honorernya. Sesuai aturan yang ada, tidak boleh lagi mempekerjakan tenaga honorer. Nah, muncul pertanyaan, tenaga honorer yang mana masuk outsourcing? Sementara pemerintah, lebih tepatnya Mempan, teman-teman ya, mengeluarkan Kep Mempan nomor 16 tentang per waktu. Oke. Nah, yang mana kira-kira masuk outsourcing? Mudah-mudahan kita dapat info nanti di sini ya. Nah, dia mengungkapkan bahwa saat ini para tenaga honorer di sejumlah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD setempat sudah mulai dirumahkan. Wah, ada yang dirumahkan nih teman-teman ya. Nah, ini langsung dari pemerintah ya, atau Pemda ya, dari Sekda. Skema outsourcing ini sebagian sudah ada yang siap diterapkan pada Maret. Sebagian sudah ada yang disiapkan. Seperti di Dinas Kominfo, HST, tenaga IT sudah siap menggunakan skema outsourcing. Nah, di sini sudah ada satu, yaitu IT. Ya, teman-teman ya, tenaga honorernya di sana, di Dinas Kominfo, yang IT-nya itu masuk di outsourcing atau tenaga alih daya. Nah, selain tenaga IT, kata Yani, sejumlah posisi lain seperti tenaga sopir, tenaga kebersihan, tenaga administrasi, termasuk keamanan, ini satpam ya, security, dan lainnya juga akan diisi dengan skema tersebut. Skema outsourcing. Jadi ini adalah jabatan-jabatan yang masuk, teman-teman ya. Dan alhamdulillah di sini admin tidak melihat misalnya guru, begitu tidak ada ya. Tendik di sini tidak ada ya. Auto di sini tendik masuk di sini ya. Tenaga administrasi. Kita juga belum tahu, tapi yang jelasnya kalau guru, nakes itu tidak ada ya. Ini tapi kalau sopir, tenaga kebersihan atau cleaning itu masuk di outsourcing, keamanan. Dan lainnya ini juga tidak dijelaskan apa saja teman-teman ya. Tapi yang jelas mudah-mudahan tidak ada guru. Nah, sedangkan untuk honorer Satpol PP masih mencari skema yang tepat. Nah, jadi buat teman-teman yang Satpol PP, Satuan Polisi Pamung Praja, nah ini masih tahap aman lah begitu. Karena tugasnya lebih khusus penegakan peraturan daerah dan perkara. Nah, terkait tenaga honorer yang sudah terlanjur bekerja dan telah dirumahkan, yakni memastikan mereka tetap digaji hingga Februari ini. Jadi ada yang dirumahkan. Jadi sebagian dirumahkan, sebagian ke outsourcing. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini. Namun setelah itu baru mengikuti aturan baru pada Maret, baik menggunakan outsourcing yang dipayungi perusahaan maupun individual. Bahkan pemerintah Kabupaten HST juga telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kepala SKPD terkait penataan non-ASN per 6 Februari nanti.
Ini surat edarannya teman-teman baru-baru dikeluarkan. Ini pada tanggal 6 Februari. Yang menyebutkan poin dalam surat edaran meminta perangkat daerah tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN dan membayarkannya sampai pada periode Februari. Sampai periode Februari. Nah, ini kriteria pegawai non-ASN memiliki masa kerja paling sedikit 2 tahun terhitung tanggal 31 Desember 2024, namun tidak mengikuti tahapan proses P3K di tahap 2 atau telah mengikuti CPNS namun tidak lulus. Selain itu, pegawai non-ASN yang masa kerja di bawah 2 tahun terhitung pada 31 Desember 2024. Jadi ini kriteria pegawai non-ASN yang memiliki masa kerja, teman-teman ya. Nah, oke. Jadi untuk hulu Sungai Tengah ya, tadi ya, jadi ada yang sudah dirumahkan dan akan ada yang akan masuk ke dalam outsourcing. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman ya, ini masih media yang sama, di mana honorer lulus P3K 2024 dan yang gagal semuanya gelisah. Kok yang lulus sama yang gagal gelisah, teman-teman ya? Coba kita lihat lagi. Pemerintah Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali berupaya mencari solusi mengatasi honorer yang tidak punya peluang diangkat menjadi P3K 2024. Yang tidak punya peluang ya. Nah, yang tidak punya peluang di sini kita garis bawahi. Diangkat menjadi P3K 2024. Nah, para honor gagal seleksi P3K 2024 saat ini masih bekerja. Bupati Jembrana, Inengah Tambah memerintahkan kepada pimpinan OPD untuk membayarkan gaji pegawai honorer sebelum Hari Raya Pager Wesi. Saya minta semua OPD yang terlibat dalam penggajian pegawai kontrak segera menyelesaikan seluruh persyaratan agar gaji pegawai honorer bisa dibayarkan. Pager Wesi merupakan hari suci umat Hindu untuk membentengi atau memagari diri. Makna untuk meningkatkan keteguhan iman sebagai bagian dari Hari Raya Saraswati. Nah, sementara itu, Sekretaris Daerah Imade Budiasa yang hadir dalam rapat tersebut mengatakan pihaknya sedang mencari solusi untuk pegawai non-ASN yang belum diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dia mengatakan pemerintah pusat akan membagi ASN menjadi 2 kategori, yaitu PNS dan P3K, dengan menghapuskan tenaga honorer atau kontrak. Dia mengungkapkan kegelisahan terjadi pada pegawai honorer yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, paruh waktu, maupun yang tidak lolos kedua kategori tersebut. Tapi kalau selain dari paruh waktu tadi, kita lihat dari HST ya, itu ke outsourcing. Nah, tapi ini paruh waktu dan penuh waktunya masih ragu. Khusus pegawai honorer yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu atau paruh waktu harus melalui prosedur regulasi termasuk soal gaji. Karena regulasi itu belum diberlakukan, mereka cemas dengan status gaji mereka yang belum jelas. Nah, itu ya. Dia mengatakan pegawai non-ASN yang sudah lulus maupun tidak lulus seleksi P3K tahap 1 dan yang masa kerjanya di atas 2 tahun yang saat ini sedang mengikuti seleksi P3K tahap 2 tetap akan menerima gaji dari pemerintah kabupaten. Untuk pegawai non-ASN yang saya sebutkan tadi akan menerima gaji dari pemerintah Kabupaten Jembrana. Kalau yang ini ya, jadi sebenarnya ini sudah jelas. Tapi kalau paruh waktu memang sudah disampaikan juga oleh Kemendagri, teman-teman ya, bahwa ada aturan-aturan tersendiri dan itu kemarin dilakukan melalui live Zoom ya oleh Kemendagri. Nah, jadi ini adalah informasi dari Jembrana dan HST terkait dengan penataan non-ASN dan di sini sangat jelas bahwa akan melakukan atau menerapkan sistem outsourcing untuk HST, teman-teman ya. Oke, cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.